Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian anak-anak kelas 5? Semoga selalu sehat, ya, sehat walafiat, ya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sebelum kita belajar, ya, kita berdoa terlebih dahulu, ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu dan berikanlah pemahaman. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, anak-anak kelas 5, di semester yang kedua ini atau di semester genap ini, sekarang kita masuk pada bab yang ketiga, yaitu dengan tema mari hidup sederhana dan ikhlas. Nah, anak-anakku semua, mari hidup sederhana dan ikhlas, ya. Agama Islam mengajarkan kepada kita itu dua hal, yaitu pertama hidup sederhana dan yang kedua ikhlas, ya. Ikhlas beramal, ya. Ikhlas melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, ya. Ikhlas melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, ya. Ya, anak-anakku sekalian, hidup sederhana, ya, itu yang pertama, hidup sederhana. Kita hidup di dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk hidup sederhana, ya kan? Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-27, ya, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Ya, sesungguhnya orang-orang yang berbuat boros, ya, itu ikhwana syayatin, itu adalah saudaranya setan, ya. Sesungguhnya setan itu mengajak kepada manusia, ya, untuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku semua, ya, hidup boros, ya, itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lawannya hidup sederhana itu adalah hidup boros. Nah, kalau Allah melarang untuk hidup boros, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk hidup sederhana, ya. Nah, kalau orang Islam tidak bisa hidup sederhana, dan dia termasuk orang-orang yang hidupnya boros, ya, maka itu adalah langkah-langkah setan, ya. Perbuatan setan, ya. Nah, kalau kita mengikuti langkah-langkah setan, ya, mengikuti perbuatan setan, ya, mencontoh perbuatan setan, maka kita dianggap ikhwanas syayatin, ya. Saudaranya setan, dianggap kita saudaranya setan, ya. Nah, kalau kita saudaranya setan, ya, nantinya kita akan masuk ke dalam neraka, ya, karena tidak bisa
tidak dapat mentaati peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hidup sederhana ya. Artinya apa? Hidup sederhana itu bisa dikatakan hemat ya. Hidup sederhana itu bisa dikatakan hemat, tapi tidak boleh terlalu hemat ya. Tidak boleh terlalu sederhana. Kalau terlalu hemat, terlalu sederhana ya, maka kita bisa tergolong orang-orang yang kikir ya. Kikir itu apa? Bakhil ya. Bakhil itu apa? Pelit ya, medit. Nah itu akibat dari terlalu hemat ya, terlalu sederhana. Nah itu yang tidak boleh ya. Sesuatu yang terlalu itu ya tidak boleh. Terlalu berarti berlebihan ya. Berlebihan, terlalu hemat, terlalu berlebihan perhitungan. Nah itu berbahaya sekali ya, berbahaya sekali. Kalau kita terlalu hemat, maka ancamannya juga masuk neraka. Nah itu terlalu hemat berarti kan kikir ya kan. Kikir dalam surat Al-Humazah itu Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wailul likulli humazatil lumazah ya, alladzi jama'a malahu wa'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna fil hutama ya dah. Nah, orang-orang yang kikir itu adalah orang-orang yang terlalu hemat ya, menumpuk-numpuk hartanya. Nah, itu ya. Terlalu hemat, eman-eman ya, mau beli sesuatu untuk kebutuhan kita ya, mestinya kebutuhan yang vital ya, kebutuhan yang pokok, maka dia hemat ya. Bahkan tidak pernah beramal ya, katanya amal itu pemborosan ya, naudzubillahi min dzalik, seperti itu. Nah katanya buang-buang duit ya, buang-buang uang. Nah kayak gitu, maka itu berarti tergolong orang-orang yang kikir, yang bakhil, yang medit ya, terlalu hemat. Nah itu ancamannya neraka hutama ya. Wa ma adraka mal hutamah ya, narullahil muqaddah ya, neraka yang sangat panas ya. Neraka dimana tersentuh api neraka, maka mendidihlah ya, mendidihlah akal pikiran kita. Naudzubillahi min dzalik. Nah, oleh sebab itu kita hidup sederhana, hemat ya. Artinya apa? Menyesuaikan ya, menyesuaikan kehidupan kita, menyesuaikan kemampuan kita ya. Kemampuan kita itu seberapa gitu loh ya. Jadi tidak memaksakan diri. Kalau kita tidak punya, ya sudah, menerima apa adanya, tidak usah diada-adakan ya. Kita tidak punya uang ya, untuk membelinya, ya sudah, nggak usah dipaksakan. Kan ada itu orang yang memaksakan diri ya, ketika walaupun dia tidak punya ekonomi yang pas-pasan ya, kemudian memaksakan diri ya, untuk membeli sesuatu sampai dibelen-balani ya, kayak ke bahasa Jawanya gitu ya, direwangi utang ya. Nah kayak gitu ya, sampai korban utang. Nah itu bahaya sekali, memaksakan diri ya, memaksakan kehendak yang tidak sesuai dengan kehidupan kita, kemampuan kita itu di mana gitu loh ya. Bisa jadi kita melihat pemasukan kita ya, pemasukannya itu berapa ya. Bahasa Indonesia mengatakan jangan sampai lebih besar ya, pasak ya daripada tiangnya ya.
Nah seperti itu, artinya apa? Jangan sampai lebih besar pengeluarannya daripada pemasukannya ya. Nah seperti itu, tidak boleh kita memaksakan diri ya, memaksakan diri ya. Jadi hidup sederhana itu ya hidup apa adanya ya, seperti itu ya. Kita punya pemasukan berapa, nah itu hidup kita disesuaikan dengan itu. Demikian juga orang-orang yang mempunyai kelebihan harta ya, itu juga tidak boleh hidup yang terlalu foya-foya, hidup boros ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan manusia saja yang pada umumnya. Nah kebutuhan manusia pada umumnya ya, sebatas apa ya, sebatas kebutuhan ya. Artinya kalau di rumah sudah miliki satu ya, jangan berlebihan pingin miliki dua ya. Nah, contohnya seperti ini, punya HP satu ya, pengen HP lagi padahal HP-nya yang satu belum rusak ya, kayak gitu ya. Nah itu juga menyesuaikan kebutuhan kita, keperluan kita ya. Intinya jangan sampai kita berbuat boros ya, berfoya-foya ya. Apalagi rezeki yang dikasih oleh Allah itu ya kita hambur-hamburkan ya, kita belikan barang-barang yang haram ya, naudzubillahi min dzalik ya. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi intinya hidup sederhana itu hidup sesuai dengan kebutuhan kita ya. Hidup yang sesuai dengan kondisi keuangan kita ya, itu namanya hidup sederhana. Hidup yang kita jalani ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dengan kita hidup sederhana, bisa hidup hemat ya, maka paling tidak kita juga bisa menabung untuk masa depan kita. Nah seperti itu ya, banyak manfaat daripada hidup sederhana. Di antaranya itu dapat menabung ya, tidak sombong ya. Nah seperti itu ya. Hidup sederhana. Demikian juga kalau kita mau berbagi ya, menginfakkan ya, sebagian harta yang diberikan oleh Allah kepada kita ya. Bukan berarti hidup sederhana itu tidak beramal, tidak infak, tidak sedekah, tidak seperti itu ya. Kalau kita waktunya sedekah, waktunya infak, ya sudah, kita berinfak saja ya, bersedekah aja sesuai dengan apa yang kita miliki ya. Bukan berarti begini, waduh Pak, saya tidak punya uang, apa yang diinfakkan ya. Ya mungkin kalau nggak punya uang sama sekali ya baru bisa kita tidak infak ya. Nah kita kan punya, contohnya uang 5.000 ya, kita infakkan 500 rupiah. Nah seperti itu kan ya bisa ya, atau diinfakkan 1.000. Nah seperti itu. Jadi juga menyesuaikan, infak sedekah itu menyesuaikan diri kita. Bukan berarti kita yang pas-pasan, kita yang miskin tidak mempunyai kewajiban untuk infak, tidak ya. Di dalam surat Al-Imran ya, ayat 134 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadziminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mampu membelanjakan, menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah di waktu sempit dan di waktu lapang ya kan. Berarti kewajiban untuk infak dan sedekah ini bukan hanya kewajibannya orang kaya saja, bukan kewajiban orang-orang yang memiliki harta saja ya. Namun orang-orang miskin juga mempunyai kewajiban untuk infak dan sedekah ya. Tapi infak dan sedekahnya itu menyesuaikan apa yang dia miliki ya. Nah seperti itu.
Nah, kalau kita nggak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang kaya, ya, berarti seumur hidup kita kan nggak pernah infak. Nah, seperti itu. Jadi namanya infak dan sedekah itu untuk semua orang, ya, baik miskin maupun kaya, baik lapang maupun sempit, ya, tetap kita berinfak, ya, berusaha semaksimal mungkin seperti itu, ya, karena dengan infak dan sedekah akan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, ya. Jadi hemat itu bukan berarti kita tidak sedekah. Hidup sederhana itu bukan berarti kita tidak bersedekah, tetap berinfak, bersedekah tetap. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ikhlas, ya. Ikhlas itu kalau menurut bahasa, ya, ikhlas itu murni, ya, bersih. Artinya apa, ya? Kalau menurut istilah, ya, ikhlas itu melakukan perbuatan, ya, atau amal kebaikan, ya, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi ikhlas menurut istilah, ya. Jadi ikhlas itu bisa jadi bahwa tanpa pamrih, ya, tanpa mengharapkan imbalan dari orang lain, ya. Atau ikhlas itu tidak ingin dipuji oleh orang lain, ya. Jadi amal kebaikan yang kita lakukan itu kita kerjakan, kita laksanakan, itu hanya mengharap ridho Allah saja, tidak ingin dipuji, ya. Kalau berarti kalau kita tidak ingin dipuji, berarti kebaikan kita jangan sampai diketahui oleh orang lain, ya. Karena perbuatan baik atau ibadah yang kita lakukan itu hanya Allah yang tahu. Kita dan Allah yang tahu, bukan orang lain. Nah, gitu, ya. Nah, kalau kita sengaja, ya, untuk memperlihatkan amal ibadah kita, infak kita, ya, ibadah-ibadah kita dengan sengaja, ya, maka nanti dikhawatirkan ikhlasnya jadi riya. Nah, begitu, ya. Jadi ikhlas itu lawannya riya, ya. Riya itu bisa jadi artinya adalah ingin dipuji orang, ya, ingin ingin dipuji orang, ya, atau ingin mengharapkan imbalan dari orang lain, ya, ingin mendapatkan pujian, ya, atau bisa juga dikatakan pamer, ya, ria, ya. Makanya ikhlas itu harus ekstra hati-hati, ya, karena banyak orang-orang mengatakan bahwasanya saya niat ikhlas kok, ya. Saya niat ikhlas, sholat ikhlas, ya, infak ikhlas, umroh ikhlas, haji ikhlas, ya. Ikhlas itu tidak hanya sekedar niat dalam hati kita, ya, tapi dalam prakteknya itu, ya, yang penting dalam prakteknya. Contohnya apa, ya, niat hati kita ikhlas, namun prakteknya, ya, kita pamer, ya, nah itu ikhlasnya menjadi hilang. Contohnya pada saat ibadah, ya, difoto, ya, sedang ngaji, sedang sholat difoto, atau sedang infak, ya, diumumkan, ya, halayak rame, ya, lagi infak, lagi sedekah. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Walaupun kita niat ikhlas, ya, pada saat umroh, haji, ya, pada saat umroh foto, kemudian diunggah di sosial medsos, ya, umroh haji, ayo umroh haji, katanya untuk motivasi teman-teman yang lainnya, ya, katanya syiar agama, ya, bukan seperti itu, ya. Itu namanya pamer, ya, hati-hati. Niat ikhlasnya bisa hilang, ya. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-5, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, ya.
Wama umiru, dan hanya menjalankan, hanya menyembah kepada Allah dengan ikhlas hanya menjalankan, melakukan perintah Allah, menyembah kepada Allah mukhlishina lahuddin dengan ikhlas karena Allah untuk menjalankan agama Islam ini. Hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Kemudian yang lainnya yaitu apa? Menyembah kepada Allah menjalankan sholat, menunaikan zakat, mengeluarkan zakat, infak, sedekah, itu juga dengan ikhlas karena Allah. Wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus Jadi supaya niat ikhlas kita ini terpelihara ndak sampai terkotori dengan perbuatan-perbuatan kita yang riya itu pamer supaya terjaga keikhlasannya. Ibadah itu harus kita jaga, yang tahu hanya kita dan Allah saja. Kalau sholat sholat saja, kalau infak kita sembunyi-sembunyi. Nah seperti itu, jangan sampai ada orang yang tahu. Kalau kita haji umroh nggak usah kita foto-foto kita unggah di medsos Boleh kita foto-foto buat kenangan kehidupan kita tapi nggak usah dipamerkan ditunjukkan pada orang-orang nggak usah seperti itu kalau memang kita sholat tahajud puasa nggak usah pamer. Alhamdulillah aku mari puasa Senin Kemis nggak usah dipamerkan seperti itu Ayo kayak malam itu waktunya sholat tahajud ayo waktunya sholat tahajudnya nggak usah seperti itu orang-orang yang di sekeliling kita aja keluarga kita, anak dan istri kita yang kita bangunkan mungkin sholat malam nah seperti itu nggak usah diunggah di media sosial. Ayo waktunya sholat tahajud, nggak usah itu terlalu lebay Nah itu hati-hati, jangan sampai niat ikhlas karena Allah itu rusak dengan perbuatan-perbuatan seperti itu ingin menampakkan ibadah kita pada orang lain. Nah itu yang penting dalam kehidupan ini, diantaranya hidup sederhana dan ikhlas beramal, melakukan perbuatan-perbuatan baik atau ibadah. Nah pelajaran pada hari ini untuk kelas 5 cukup selesai. Semoga bermanfaat Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.